Qala Allahu ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Artinya wa wassaynal insana, Allah berfirman nih, dan kami telah memerintahkan kepada manusia. Jadi wassayna ini artinya amarna, ya kami wasiatkan. Wasiat di sini maksudnya kami perintahkan. Jadi ayat ini kalau kita lihat nanti disebut sebagai jumlah mu'taridah. Jadi wa wassaynal insana biwalidayhi terus sampai selesai, ya nanti ada lagi, ya kembali kepada cerita Luqman, ya bunayya. Nah itu Luqman lagi ceritanya tuh, ya bunayya innaha intaku. Ya jadi kemarin kan kita bicara masalah ya Luqman tuh, wa iz qala Luqmanu libnihi dan seterusnya sampai ya innasyirka lazulmun azim. Nah ini tiba-tiba dipisah dengan firman Allah yang tidak terkait dengan ucapan Luqman bin Hakim atau Luqman al-Hakim. Ya, wa wassaynal insana biwalidayhi. Luqman al-Hakim bilang begitu. Ya Allah Subhanahu wa taala bilang begitu. Nah, kemudian nanti ada lagi ya bunayya. Nah, itu kalimat yang diucapkan oleh Luqman al-Hakim. Nah, makanya itu Bapak Saudara kalau kita belajar ya nanti jumlah-jumlah itu namanya ada jumlah mu'taridah. Ya dulu ada kitab tuh namanya Qawaidul I'lal. Qawaidul I'lal itu kitab ya emang yang dibaca di pondok pesantren di Leboyo. Ya saya pernah belajar tuh, ya saya baca tuh. Ya nah itu di situ ada jumlah sugro, ada jumlah kubro. Ya, ada lagi jumlah mu'taridah. Nah, ini namanya jumlah mu'taridah nih. Ya, ini namanya jumlah mu'taridah. Nanti dijelaskan oleh ulama-ulama tafsirnya. Nah, jadi wa wassaynal insana biwalidayhi. Jadi artinya kami memerintahkan kepada manusia terhadap orang tuanya. Ya, biwalidayhi nih, ya artinya kepada kedua orang tuanya. Lebih-lebih ibu, karena nanti yang diceritakan ibu, ya jadi biwalidayhi maksudnya ibunya. Amarna ayaburrahuma, ya jadi kami memerintahkan agar berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekarang alasannya kenapa kita diperintahkan sama Allah untuk berbakti, ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hamalathu ummuhu, karena ibunya sudah mengandungnya. Jadi kita nih ya dulu dikandung oleh ibu kita selama umumnya 9 bulan. Ya ghalibnya itu 9 bulan. Walaupun ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan, bahkan ada yang 4 tahun. Ada yang usia kandungan 4 tahun. Ya seperti itu. Kalau kita baca fikih nanti begitu. Kandungan itu ada yang 7, ada yang 9, ada yang sampai 4 tahun. Kalau 4 tahun lama banget itu. Ya, mungkin keluar ada kumisan ya. Ya udah 4 tahun ya. Ya seperti itu. Tapi memang ada itu. Jadi ibunya telah mengandungnya. Itu namanya hamalathu ummuhu. Pawahanat, maka dia ya merasa letih, lemah. Tuh wahanat itu artinya lemah. Wahnan ala wahnin, dalam kondisi lemah, dalam keadaan lemah. Ala wahnin di atas lemah. Jadi artinya wahnan ala wahnin ini Allah bilang lemah banget. Kondisinya susah banget. Ketika seorang ibu ya itu mengandung ya seorang anaknya, bayinya di dalam perut,
Nah itu sampai 7 bahkan sampai 9 bulan itu dalam kondisi lemah, wahnan ala wahnin. Aida'ufat lil hamli, lemah itu ibu, lil hamli alasannya karena dia mengandung. Wada'ufat, dan juga lemah litolki karena sakit ketika mau melahirkan. Wada'ufat dan lemah itu ibu lil wiladati karena wiladahnya, melahirkannya. Jadi ada lemah hamil, ada lemah karena tolak. Tolak itu rasa sakit ketika mau melahirkan. Nah kemudian lemah lagi ketika wiladahnya, melahirkannya. Jadi ada 3. Makanya Allah bilang wahnan ala wahnin, karena itu ada 3 macam. 1, lemah pada saat lagi hamilnya. Kemudian lemah pada saat sakit mau melahirkannya. Kemudian yang ketiga, lemah saat wiladahnya. Jadi wiladah itu artinya udah melahirkan. Makanya ada namanya darah nipas, ada wiladah. Ya, kadang-kadang seorang perempuan ya habis melahirkan mengeluarkan darah. Nah itu darahnya namanya darah nipas. Kalau darah nipas itu ditinjau dari ilmu fikihnya akal lahzah, sebentar, sekejap mata. Umumnya 40 hari, paling banyak maksimalnya 60 hari. Tapi ada juga yang tidak mengeluarkan darah, habis melahirkan bersih langsung, seperti Siti Fatimah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap dia wajib mandi karena wiladah, gitu, karena wiladahnya melahirkannya. Jadi Siti Fatimah itu bapak saudara pada saat melahirkan Sayyidina Hasan, pada saat melahirkan Sayyidina Husain itu tidak mengeluarkan darah. Dan memang Siti Fatimah termasuk tidak pernah mengeluarkan darah, baik darah haid maupun darah nipas. Dalam hidup dan kehidupannya Sayyidatina Fatimah itu tidak pernah meninggalkan sholat, karena nggak pernah mengeluarkan darah haid dan juga tidak pernah mengeluarkan darah nipas. Dijelaskan di beberapa kitab itu bapak saudara, Siti Fatimah ketika melahirkan Sayyidina Hasan itu kubailal maghrib. Artinya kubailal maghrib itu ya sebentar lagi masuk waktu maghrib. Misal kalau maghrib jam 6.20 menit, ya dia melahirkannya jam 6.15. Nah begitu. Kemudian habis melahirkan ya enggak mengeluarkan darah nipas. Nah kemudian langsung mandi Siti Fatimah. Kenapa? Mandi disebabkan karena wiladah. Setelah itu sholat maghrib. Ya, jadi enggak ninggalin sholat berarti. Ya itu begitu. Ya jadi melahirkannya sebentar lagi maghrib. Kemudian habis melahirkan langsung mandi, bukan karena darah tetapi karena wiladah, karena melahirkannya. Nah kemudian langsung sholat maghrib. Masya Allah, itu Siti Fatimah. Makanya disebut Fatimah Az-Zahra. Tuh, kenapa disebut Az-Zahra? Di kitab-kitab dijelaskan itu karena dia bersih. Ya, enggak pernah mengeluarkan darah haid, enggak pernah mengeluarkan darah nipas. Ya, biasanya orang kalau enggak mengeluarkan darah haid enggak subur. Tapi Siti Fatimah tidak mengeluarkan darah haid tapi subur, melahirkan. Ada anaknya. Ya, dari Sayyidina Ali itu dia punya anak. Yang sangat kita kenal tuh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu merupakan sibtain, 2 cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wiladah namanya. Ya, jadi kalau orang perempuan wajib mandi itu disebabkan ya mungkin karena ya nipas, mungkin karena haid, mungkin juga karena wiladah. Ini khusus buat orang perempuan, nggak ada buat orang laki. Ya, wiladah, nipas, haid itu buat perempuan. Nah ada lagi yang menyebabkan mandi, 3 lagi, bisa laki bisa perempuan. 1 karena habis hubungan suami istri. Ya, yang kedua ihtilam, habis mengeluarkan air sperma. Itu bisa laki bisa perempuan. Nah yang satu lagi al-maut, yang menyebabkan orang wajib mati, kematian. Orang kalau mati wajib dimandiin. Nah begitu, walaupun dia kagak mandi sendiri. Ya, tapi kalau yang 1, 2 itu bisa laki bisa perempuan, ya dimandi sendiri. Tapi kalau al-maut laki perempuan, tapi itu dia dimandiin.
Makanya hukumnya fardu kifayah. Ya, namanya al-ghusl. Ya, mandi ketika meninggal dunia. Nah, yang 3 lagi tuh buat perempuan itu haid, nifas, sama wilada. Nah, itulah orang perempuan begitu mulianya sehingga kata Allah wajib bagi manusia untuk memuliakan orang tuanya. Lebih-lebih yang namanya ibu, karena ibu sudah ya mengandung, ibu sudah ya melahirkan, bahkan sakitnya pun bukan hanya pada saat mengandung, tapi sakit ketika mau melahirkan dan juga sakit ketika setelah melahirkan yang disebut dengan wiladah. Wa fisaluhu, kemudian dia menyapinya. Ya, jadi itu ya anak disapi ai pitomuhu. Ya, pitomuhu artinya fisaluhu, disapi. Ya, fi amaini, dalam usia 2 tahun. Jadi kalau konsep Al-Qur'an, Allah mengajarkan seorang ibu menyapi ya bayinya, anaknya itu usia 2 tahun. Ya, jadi kalau 2 tahun silahkan disapi. Sebelum 2 tahun jangan dulu. Itu konsep dalam Al-Qur'an, sehingga dia akan mendapatkan namanya air susu ibu. Ya, itu asinya benar-benar dapat ya dari usia 1 hari sampai 2 tahun. Nah, itu yang disebut wafisaluhu fi amaini. Jadi asi eksklusif istilahnya. Ya, jadi kalau anak diberikan air susu ibu ya dari bayi itu sampai 2 tahun ya, sehingga dia nanti akan mendapatkan ya asi eksklusif namanya. Wa qulna lahu, dan kami katakan kepadanya anishkurli. Tuh Allah bilang begitu. Ya anishkurli, hendaklah kamu bersyukur kepada saya. Itu kepada saya maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebagai manusia diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Nah, setelah kita bersyukur kepada Allah, walidaika, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua kamu. Jadi antara syukur kepada Allah, syukur kepada kedua orang tua itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya ini ayat ya 2 yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Antara anishkurli dengan walidaika itu tidak boleh dipisah-pisahkan, saling terkait satu dengan yang lainnya. Jadi orang nggak boleh hanya bersyukur kepada Allah saja, nggak bersyukur kepada kedua orang tua. Atau dibalik, dia hanya bersyukur kepada orang tuanya saja, tapi tidak bersyukur kepada Allah. Jadi ada 3 ayat Pak yang saling keterkaitan. Yang pertama ya aqimis sholata wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Jadi antara sholat dengan zakat itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Aqimis sholata, ya. Nah, itu dirikan sholat. Ya, kemudian ya sama tunaikan zakat. Yang kedua, ati Allah wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah juga kepada Rasul. Taat sama Allah sama taat sama Rasul nggak bisa dipisah-pisahkan. Nggak bisa kita bilang saya taat sama Allah aja dah, nggak mau taat sama Rasul. Atau sebaliknya, taat sama Allah aja, ya taat sama Rasul saja dah, nggak taat sama Rasul. Ya itu nggak bisa. Nah, yang ketiga anishkurli walidaika, bersyukur kepada saya, kepada Allah, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Ilaiyal masir, kepada saya itu tempat kembali. Ail marji'u, yaitu tempat kembali. Jadi hanya kepada Allah nanti kita akan dikembalikan. Nah, itu yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi suatu saat nanti kita akan kembali lagi kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun. Dan kalau seandainya kedua orang tua kamu memaksa kamu ala an tusyrika untuk melakukan syirik bi kepada saya,
Kalau ada orang tua memaksa kita sebagai anak untuk syirik kepada Allah, malaisa laka bi ilmun, terhadap sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya. Ilmu itu apa? Muwafaqatun lil waqi, yang sesuai dengan kenyataan. Fala tuti'huma, maka jangan kamu taat kepada kedua orang tua. Jadi kalau terkait masalah agama, ya orang tua misalnya menyuruh kita untuk syirik, untuk kufur, itu jangan ditaatin. Ya, karena itu terkait dengan Allah. Jadi Allah udah bilang, kalau orang tua memaksa kamu untuk berbuat syirik, kufur kepada Allah, ya maka jangan kamu taati. Tapi tetap kita disuruh baik. Kata Allah, wasahibhuma, namun pergaulilah mereka. Ya, disuruh bergaul dengan mereka, dengan orang tua kita di dunia ma'rufa, tetap dengan santun, dengan baik. Ya, di satu sisi kita jangan ngikutin perintahnya kalau itu terkait tentang kesyirikan, kekufuran. Tapi di sisi lain tetap kita disuruh ya berbuat baik, bergaul dengan orang tua di dunia dengan santun. Tuh seperti itu. Ai bil ma'rufi, yaitu dengan santun, dengan baik, bil ma'rufi al birri wasilati, yaitu melakukan kebaikan dan tetap terus berkomunikasi, nyambung terus, nggak usah memutuskan. Nah itu yang disebut kita harus tetap berbuat baik sama orang tua di dunia, walaupun orang tua kita beda agama. Gitu. Jadi walaupun beda agama gitu, antara anak dengan orang tuanya beda keyakinan, beda agama. Ya dari segi agama kita jangan ikutin, tapi dari segi hubungan dunia tetap kita diperintahkan untuk berlaku santun, berlaku baik ya kepada mereka. Wattabi' sabila tariqa man anaba, dan ikutilah jalan. Sabil itu artinya tarik. Ya, dan ikutilah jalan man anaba, kepada orang yang bisa kembali ilayya, kepada saya, bittaati, dengan ketaatan. Kita harus yang ngikutin jalan orang-orang yang mau mengajak kembali kepada Allah. Jadi jangan sampai ya kita ngikutin ya yang memang itu bisa jalannya ya ke hal-hal yang tidak baik, apalagi syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepada saya tempat kembalinya kamu. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka saya akan membalas kamu dengan apa yang telah kamu kerjakan. Fa ujazikum alaihi, artinya saya akan membalas kamu alaihi, ya atas apa yang telah kamu kerjakan. Tuh, jadi semuanya tidak lepas nanti dari apa? Dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jika amal kita baik, ya balasannya baik. Kalau amal kita enggak baik, ya balasannya juga tidak baik. Itu yang dimaksud fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa jumlatul wasiyati wa ma ba'daha, dan jumlah wasiyah, wa wasainal insana wa ma ba'dahan, setelahnya ya sampai fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah itu namanya i'tiradun, ya itu disebut dengan jumlah mu'taridah. Jadi dua ayat tuh ya, itu jumlahnya jumlah mu'taridah. Nah setelah itu baru kembali lagi cerita Luqman Hakim. Nah ini Allah berfirman lagi, cerita tentang Luqman. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya, wahai anakku. Ini pakai tasghir, wahai anak kesayanganku. Ya bunayya, kata Luqman, innaha, sesungguhnya, apa haknya kembalinya? Ail khaslatas sayyi'ah, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak baik.
In takum misqala habatin min khardalin, kalau seandainya ada perbuatan itu seberat biji sawi. Tuh habbah min khardal itu artinya seberat biji sawi. Enggak ada lagi yang lebih kecil daripada biji sawi dah. Ya kalau ada lagi ya itu yang lebih kecil. Kalau ada amal yang tidak baik walaupun itu sebesar biji sawi, patakun pisahrotin, maka itu adanya di satu batu, au pis samawati, atau adanya di langit, au fil ardi, atau adanya di bumi, aipi ahpa makanin, artinya di tempat yang paling tersembunyi, min zalika, dari yang itu semuanya, iya tibihallahu, maka tetap akan datang perbuatan itu di hadapan Allah, fayuhasibu alaiha, maka Allah akan memperhitungkannya terhadap amalan tadi. Nah itu yang dikatakan, ya apapun yang kita kerjakan, apakah baik ataupun tidak baik, sekecil apapun, ya tibihallah, itu pasti nanti akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Saudara, tidak ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak lepas dari hisab Allah. Sehingga kata Luqman kepada anaknya itu, wahai anakku, kalau kamu seandainya melakukan satu perbuatan tidak baik, walaupun cuma sekecil ya biji sawi, ya atau sekecil apa aja yang ada di dunia ini, ya itu tetap nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang dimaksud ya'ti bihallah, begitu. Jadi nanti akan datang itu amalan itu di hadapan Allah. Kemudian Allah akan menghisab, Allah akan memperhitungkan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Atau dalam ayat yang lain kita sering baca tuh, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah itu. Jadi kalau itu amal kebaikan, dia akan memperolehnya. Kalau itu amal kejahatan, dia pun akan menanggung resikonya. Nah itu nasihat Luqman kepada anaknya, begitu bagusnya. Ya, jadi kita jangan sembarangan. Ya, apapun yang kita lakukan ternyata itu semuanya tidak lepas dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan semuanya tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayatnya. Jadi intakum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah. Nah, jadi artinya ya'ti bihallah itu fayuhasibu alaiha. Jadi Allah itu akan menghisabnya. Innallaha latifun khabir. Artinya sesungguhnya Allah itu latif. Latif itu artinya maha lembut. Bistikhrajiha, yaitu dengan mengeluarkannya. Khabirun, Allah itu benar-benar tahu bimakaniha, tempatnya. Dikeluarkannya di mana, tempatnya di mana, itu Allah tahu. Itu namanya latifun khabir. Sampai-sampai semut hitam berjalan di batu yang hitam gelap, ya tanpa ada sinar cahaya, itu Allah tahu. Ya, jadi semut udah kecil, hitam lagi, jalan di batu yang licin yang hitam juga, di tempat yang gelap tanpa cahaya, itu Allah tetap tahu. Ya, Allah tahu tuh, ya bagaimana ya jalannya semut yang hitam di ya batu yang licin di tempat yang gelap. Nah, apalagi kita, perbuatan kita semuanya kelihatan sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifun khabir. Kemudian nasihat orang tuanya lagi, Luqman kepada anaknya lagi nih. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholata, dirikanlah sholat. Tuh, jadi sholat itu sudah ada sejak dulu ternyata. Kan Luqman ini hidupnya jauh sebelum kita umat Nabi Muhammad. Ya, jadi sholat memang udah diperintahkan sama Allah. Ya, jadi nabi-nabi yang dulu juga
itu udah diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma cara sholatnya beda-beda. Yang paling sempurna sholat ya sholat umat Nabi Muhammad. Tuh, makanya waktu Isra Mi'raj ya ketika Nabi Muhammad pulang ketemu dengan saudaranya yang tuaan yaitu Nabiullah Musa alaihissalam, ketika ditanya apa yang Allah perintahkan buat kamu dan buat umat kamu, sholat 50 waktu. Tuh, khamsin 50. Kata Nabi Allah Musa, saya yakin umat kamu gak bakalan kuat. Tuh, jadi dulu umat Nabi Musa juga sholat juga. Begitu, jadi dia tahu. Nah sekarang umat Nabi Muhammad diperintahkan sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, ya umatmu gak bakalan kuat. Udah minta keringanan aja, tahfif ke sana. Ketemui lagi Allah. Nah itu bagusnya Nabi Muhammad denger tuh nasihat daripada saudaranya yang tuaan. Ya didengerin. Oh iya benar juga. Kalau seandainya dia lanjut aja pulang, nah berarti kita tiap hari sholat 50 waktu. Kagak bisa ngapa-ngapain, sholat doang udah. Nah begitu. Akhirnya tuh bapak saudara, ya Nabi Muhammad kembali lagi tuh ke Allah, minta diringankan. Itu hadisnya sahih kalau kita baca hadis terkait tentang Isra Mi'raj. Ya dikurangin 5 jadi 45. Ketemu lagi sama Nabi Musa, minta dikurangin lagi jadi 40, kurangin lagi 35, ketemu sampai 9 kali ketemu, minta dikurangin jadi tinggal 5. Tuh, jadi dari 50, 45, 40, 35, 30, ya 25, 20, 15, 10 sampai 5. 5 ketemu lagi sama Nabi Musa. Kalau Nabi Ibrahim enggak nanya apa-apa Nabi Ibrahim. Nabi Musa nih bagus nih yang nanya. Ya, agak cerewet lagi Nabi Musa. Ya, udah 10 bilang masih enggak kuat juga. Minta keringan Nabi mau lagi datang. Tinggal 5 Nabi Musa bilang begini juga. Wahai ya saudaraku Muhammad, itu 5 juga umatmu masih kagak mampu. Tuh, udah minta lagi kurangin lagi. Tuh, sebab dulu ada yang umat Nabi yang sholatnya sehari semalam cuma 2 rakaat ada, yang 4 rakaat ada. Tuh, makanya Nabi Musa minta diringankan lagi. Udah minta diranginin, jangan 5 waktu. Kalau 5 waktu masya Allah umat kamu masih nggak kuat. Tuh kata Nabi Muhammad senyum, saya udah malu. Ya, dari 50 udah 5 masih minta dikurangin aja. Malu dah saya, malu, udah cukup. Ya, akhirnya dibawa tuh Pak yang 5 waktu. Nah, sampai di rumah itu sebentar. Isra Mi'raj itu dijelaskan dalam hadis Pak, tempat tidur Nabi itu masih anget. Itu biasanya Nabi kan habis tempat itu tuh, ya diajak sama malaikat Jibril, ya ditinggalkan itu tempat tidurnya masih anget. Berarti baru banget, sebentar bener. Padahal Nabi melakukan Isra Mi'raj banyak banget tuh kegiatan-kegiatan dilakukan. Sholat di mana-mana sholat. Terus sholat 2 rakaat aja berapa menit? Coba bayangkan. Tapi itulah Allah kasih keberkahan waktu. Ya belum lagi ya dialognya Allah dengan Nabi Muhammad, belum lagi dialognya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Ya ketika sampai ke kota Madinah, sampai di kuburnya ya Siti Masyito, Masjidil Aqsa, sholat banyak. Tapi dalam keterangan hadis itu tempat tidur Nabi masih anget. Nabi udah sampai lagi. Nah itu artinya diberikan keberkahan dalam waktu. Makanya ada orang-orang tertentu yang di malam harinya bisa tahajud tapi bisa hatam Al-Quran. Kalau kita ngitungnya bagaimana itu hatam Al-Quran dalam waktu segitu, berarti orang-orang begitu tuh dikasih keberkahan waktu. Tuh amal dia tuh cukup. Ya, jadi Nabi Muhammad tuh Isra Mi'raj sebentar. Sampai di rumah itu kasurnya masih anget. Berarti kan gak lama. Ya, nah kemudian malaikat Jibril subuhnya belum datang. Zuhur baru datang tuh Bapak Saudara. Malaikat Jibril subuh belum datang. Kemudian zuhur baru datang ngajari Nabi sholat 4 rakaat sholat zuhur. Nabi jadi makmum, Jibril yang jadi imam. Sholatnya sir. Itu semuanya diajari sama malaikat Jibril. Ya, jadi datang pertama pada waktu zuhur di awal waktu. Nah begitu, makanya sholat yang pertama kali dikerjakan bukan subuh, tapi apa?
zuhur. Ya, sholat yang pertama dikerjakan itu zuhur. 4 rakaat ya memang malaikat Jibril yang ngajarin. Kemudian kata sir, ya itu malaikat Jibril yang ngajarin. Kita tinggal ngikutin aja. Nabi Muhammad, maka Nabi shallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian datang lagi asar, terus datang lagi maghrib. Asar 4 rakaat sir, maghrib 3 rakaat jahar bacanya. Kemudian isya datang lagi 4 rakaat jahar juga. Subuh datang lagi 2 rakaat jahar juga. Nah itulah, jadi rakaat sesuai yang diajarkan sama malaikat Jibril atas perintah Allah. Ya makanya kita sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Kalau zuhur asar sir, kalau maghrib isya subuh jahar. Itu malaikat Jibril yang mengajarkan. Hari keduanya itu di akhir waktu datangnya, dijelaskan dalam hadis tuh. Hari keduanya malaikat Jibril datang lagi, cuma sholat zuhurnya bukan di awal waktu, di akhir waktu. Asarnya sama di akhir waktu, maghrib sama. Hari pertama dengan hari kedua sama waktunya. Nah makanya ada yang punya pendapat bahwa sholat maghrib itu waktunya cuma 1. Ya jadi di beberapa kitab dijelaskan waktu maghrib itu singkat. Azan, qomat, dia berwudu, suci, pakai sarung, nutup aurat, sholat 2 rakaat sunnah, sholat maghrib 3 rakaat, habis udah. Itu begitu. Makanya kita dianjurkan kalau sholat maghrib jangan terlalu lama, gitu. Jadi kalau mau sholat qobliyah silahkan. Tapi di awal bener. Kalau udah datang terlambat, mendingan jangan sholat qobliyah, nunggu aja langsung qomat. Kalau yang datang duluan, silahkan mau qobliyah. Sebab terkait dengan qobliyah, apakah ada atau tidak, itu ulama-ulama fikih beda pendapat. Tapi ada yang membolehkan qobliyah maghrib tetap ada. Itu ada hadisnya. Makanya kita bawa tetap. Cuma qobliyah maghrib di awal banget. Kalau nggak bisa, nanti kita ambil ba'diyahnya saja. Nah seperti itu. Jadi waktu maghrib begitu cepat Bapak. Itu qaul jadid Imam Syafi'i. Kalau qaul qadim memang sampai isya.